lagi sama aku. Hari ini aku ditemenin sama Tina. Dan pastiin sebelum kita ngobrol-ngobrol seru-seruan, udah pastiin dulu kalau kamu udah subscribe dulu Bun Lifetainment, terus follow semua sosial media yang kita punya ya kan? Yes, betul sekali. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu. Kalau misalnya garisnya 2 kita nggak di sini dong. Iya, benar takut. Tapi by the way sekarang udah mulai pelonggaran ya. Jadi tapi aku doain semuanya yang nonton terus sehat, terus kita jaga prokes juga. Pastinya. Nah kemarin-kemarin kita kayaknya ibu-ibu terus ya. Oh, iya, beranak pinak semua. Terus kita berpikir kayaknya masa kita ibu-ibu semua gitu Iya, kan. harus ada yang jadi kita ada kaula muda hari ini. Akhirnya ada yang fresh Kaula gitu. muda. Walaupun seumur ya. Kita seumur kan? Berapa, tapi aku benar pengen nanya deh, berapa umur kamu? Aku 24. Enggak. Aku beda 10 tahun sama gue. Gak apa-apa. Neza, kamu berapa? Aku 25. Oh my god. 25 oke lah. 25 oke. Jadi bener-bener hari ini kita dalam edisi apa, Tina? Dalam edisi adalah Young Fun and Free, bukan Young Wild and Free, tapi Young Fun and Free. seperti mereka. Tapi tipis nggak sih sebenarnya Apanya batasannya nih? antara fun dan wild, ya nggak? Iya, iya betul. Menurut kalian apa batasannya? Apalagi mungkin batasannya 10 tahun sebelumnya beda sama batasan 10 tahun kayak kalian gitu. Yes. 10 tahun selanjutnya. Berarti kan beda generasi. Bukan beda generasi, Dekade. beda dekade. Salah. Generasi mungkin masih sama ya, Beb, gitu. Shock langsung. Bedanya fun sama wild ya sebenarnya itu subjektif sih, menurut aku tergantung orangnya masing-masing kan. Kalau di kita sih jangan wild say. Iya, sebenarnya kayak kalau mau fun gak harus wild. Gak harus wild, benar. Iya benar. Wild tuh kayak terlalu nggak ada etikanya gitu nggak sih? Iya sebenarnya Aneh. Apa? Bukan Nyampingkan. Iya. Etika dan budaya biasanya benar. betul. Jadi kalau fun ya sesuai dengan etika dan norma dan budaya gitu. Kalau wild ya Gitulah. Wild and free gitu ya. Kayaknya free banget. Aku mau nanya dong, kalian tuh memulai di dunia entertainment tuh kapan sih? Pengen tahu deh awalnya Priscil sama Aku tahu kalau dia. Apa yang tahu? Ih, aku tahu. yaudah nonton dulu aja ya. Oke. Kalau aku sebenarnya di dunia content creator, mungkin aku lebih ke content creator kali ya. Dulu awalnya tuh cuma iseng-iseng doang, emang suka fotografi gitu-gitu dulu Kak. Jadi aku kalau dulu tuh kalau nge-post, kalau di scroll-scroll ke bawah tuh pasti isinya foto-foto fotografi gitu. Belum ada muka nih. Artsy. Belum ada mukanya. Artsy ya. Terus lama-lama kan kayak ada yang offer jadi model, terus kayak mulai endorsement, terus waktu dulu tuh kayak mulai nge-post muka kok likes-nya lebih banyak ya gitu. Ternyata yang menjual itu ya. Iya, betul ya. Kayak lebih kayak kayaknya gue ya juga nih Kayaknya ini deh. Menjual nih gitu. Dari situ sih. Oh, itu berapa tahun lalu? Aku mulai Instagram 2012, 2013 udah mulai ada tawaran-tawaran. 9 tahun berarti dari SMA. Dari SMA. Dari SMA. Kita soalnya zaman gue SMA belum ada sosial Belum media. ada. Dulu Friendster. Friendster. Belum. Friendster, Mbak. MySpace. Friendster enggak? MIRC. Facebook Pasti juga. nggak tahu kan MIRC? MIRC, oh my god. Iya. Ceco. Langsung bingung. Masih nggak tahu nih. Galau nih. Cewek-cewek. Kalau zaman dulu kita tuh nggak ada sosial media waktu SMP itu belajarnya itu ya. Iya, MIRC. Jadi MIRC. kayak chatting-chattingan lewat chatroom gitu, Random tahu nggak? banget. Random terus harus ke warnet. Harus ke warnet. Sedih nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Wah, Mbak. Kita di warnet ASL please gitu kan? Iya, ASL please. Asli atau palsu? Bukan. Komen kali di bawah yang pernah ngerasain ini ya. ASL please, age, sex, location. Oh iya. Emang iya, Mbak? Aku malah baru tahu. Iya. Wah gila dulu Terus ribet suka juga ya. bongbong. Ribet. Tapi dipikir-pikir itu serem loh, karena kita bener-bener iya, ketemu bener. sama Lihat orang muka. random, terus kita kadang-kadang dengan polosnya gitu, zaman dulu tuh kayak kita ngasih nomor telepon kita Nggak gitu. bisa pakai foto gitu, profile picture gitu nggak bisa. Bisa nggak ya, lupa gue deh. Enggak deh, Kayaknya Mbak. enggak ya. Kayaknya enggak. Tapi kita bisa pas kayak nama-nama gitu, pengen Sama-sama sama-samaran gitu. Doris, Dorothy gitu kan. Iya. Habis itu baru Friendster, nggak sih? Iya, baru Friendster. Baru Friendster Facebook. punya, Friendster udah kan? punya. SD berarti. Friendster punya SD. SD ya? SD kan? berarti. Gue SMA Friendster. Friendster SMP. 10 tahun bedanya, Beb. Makanya gila sih. Berarti gue SMP lo masuk SD gitu ya? Gitu kan, segitu jauhnya kan? Berarti baru Masuk SD aku S1 SMP. Kalian satu, kita 7 tahun berarti aku 32. Oh iya, berarti kalau Iya, beda iya. 10 tahun, SD kelas 5 kita baru lahir. Iya. Oh my god, crazy. Terus gue kelas 5 udah kayak ya nggak, tapi kan kalau gini kan sekarang seumuran boleh lah ya, boleh. Boleh lah ya. Beda Beda tipis lah ya. Gue langsung
Nah kalau Priscil? Ya aku mulai dari nyanyi dulu pokoknya. Oke. Dari 2008. 2009 gitu mulai nyanyi-nyanyi, terus mulai pentas-pentas musikal, main musikal zaman dulu. Terus ya udah akhirnya masuklah tuh ya sebuah Girl band. grup aja grup. Oke. Jangan girl band dong, Mbak. Kalau girl band tuh pressure aku jadi gede banget. Sebenarnya kita aja mau Blackpink gitu kesannya gitu ya, kayak kalau girl band gitu. Girl band gitu Soalnya kan. sekarang fansnya Blackpink namanya Blink. Jadi kayak Wah iya bener, gue Blink. Gue sih Blink ke. Siapa suka Blackpink nggak? aku suka banget. Bentar lagi mau ada konser ya di Jakarta. Ya udah terus akhirnya udah nyanyi segala macam girl band, terus mulai main sinetron gitu-gitu. Jadi ya mulai dari 2011. Udah lama juga ya memulai karirnya ya. Oh, tapi berarti kan kalian kan memulai dari cukup muda juga kan. Terus waktu itu tuh gimana tuh kayak bagi-bagi waktunya? Kalau dulu gue juga gitu sih, karena mulainya main sinetron dari SMP SMA gitu. Gue kalau bisa ada callingan syuting hari Sabtu Minggu, gue bisa nangis gerung-gerung. Karena iya nggak? Iya kan? Parah. Bisa nangis tuh sampai kayak ini nggak adil. Nggak ada waktu break sama sekali. Kalau weekend dipanggil tuh kayak Iya kayak nggak bisa main kan, sedangkan teman-teman kita semuanya pada jalan, pergi gitu. Terus kayak masa mudaku lumayan hilang sih. sama Karena gue juga, sinetron. gue juga. Masa kecil Tapi ya? nggak apa-apa, aku bersyukur. Iya, Cuma kalau disuruh pasti. ngulang, ntar dulu. Oh gitu. Ini fun Nazar fact dulu sih. SMA tapi belum terlalu masih SMA tetap udah main. mulai kerja-kerja kayak influencer gitu-gitu udah Oh, mulai. udah mulai pasti dari SMA. Dari SMA kelas 3, 2 akhir ketiga gitu tuh udah kayak ada endorsement gitu-gitu. Kamu tuh SMA di mana sih? Dia Jakarta Timur di Halim. Oke, di SMA Halim. 67. Oh, udah dari SMA Dari ya? SMA, iya. Oh iya. Oh, dari- Abis aku udah kuliah. punya anak. Udah punya anak, Punya anak baru satu mulai. baru Iya mulai. Nah kalau kalian berdua terkenal dari umur yang lumayan dong berarti ya, belasan kan? Itu rasanya gimana? Apa kayak wah aku Ada bisa sih ada syuting gitu. in sindrom apa? Artis apa? Kalau sindrom kayak udah terkenal dari apa sih namanya? ada dong. Star syndrome. Iya, star syndrome. Ada nggak? kayak siapa namanya? Britney Spears gitu. Britney Spears. Itu terkenal banget gitu Iya, kan. kan Britney parah Spears gitu gimana? rasanya. Yang Olsen Ada nggak? Twins kan gitu kan? Iya, iya, Siapa? iya. Lindsay Lohan. Kemana Iya, sih iya, Lindsay iya. Lohan ya? Sama si Amanda Bynes. Oh iya, Itu lebih gila Amanda lagi. Bynes. Iya. Iya. Gimana Ada nggak kayak rasanya? gitu? Sebenarnya cuma paling untungnya sih aku mungkin kayak diajarin sama mama waktu itu kayak jangan star syndrome lah gitu. Maksudnya kan kayak star syndrome kan bisa diartikan sebagai kayak kaget terus jadi semena-mena gitu Iya, kan. Biasanya iya. konotasinya seperti itu. Untungnya sih enggak, karena mungkin kita kayak jangan kayak gitu masih dibimbing Ada sama orang tua. dibimbing, Iya kayak gitu. Jadi untungnya nggak tahu sih ada yang nyadar nggak? Kayaknya sih enggak ya, kayaknya enggak ya. Enggak, karena sindrom itu kan kayak misalnya kayak kalau yang kelihatannya parah banget, yang dulunya terkenal banget terus tiba-tiba dia kan tambah gede terus kayaknya iya. ya sindrom gitu. Iya, kayak iya, euforianya masih zaman dulu gitu Jadi ya. kayak dia Iya. udah diva duluan Iya, terus iya, kayak iya. gitu. Sebenarnya paling ini aja sih, maksudnya waktu itu kaget aja melihat maksudnya respon orang-orang tuh kayak wah gitu kan, apalagi waktu itu zaman-zaman sinetron tuh ya banyak banget kalau misalnya kita manggung di mana ya, di mall mana gitu ya, bling ya. Gitu. Nah itu kan kayak gitu ya, itu paling kaget-kagetnya dapet sih waktu itu. Cuma abis itu ya untungnya kita bisa deal with it lah waktu itu. Cuma ya plus minus, nah itu dia makanya plus minusnya adalah kayak dari kecil tuh udah dikelilingi sama banyak banget orang tuh ya juga kadang ada rasa traumatizing ketika pergi ke tempat-tempat umum, jadinya kayak aduh takut gitu, jadi takut gitu padahal mah enggak juga, maksudnya biasa aja orang-orang, cuma jadi ada rasa kayak gitunya gitu. Cuma ya bisa handle dan deal sama banyak orang dari kecil tuh juga ya sebuah kesempatan yang mungkin gak dimilikin sama banyak orang. Sama kalau dari gue sih mungkin bedanya kalau misalnya mungkin teman-teman kita di umur segitu masih kerja, masih minta sama orang tua, kita tuh udah bisa Iya, itu udah sih bisa rasanya apa enak. sih namanya ya, udah bisa beli ini beli itu gitu, kadang-kadang bisa traktir temen gitu. benar. Kalau Nazla gimana? Aku sampai sekarang ngerasa kayak aku nggak terkenal sih. Jadi kayak ngerasa justru kalau misalnya ada orang yang nyamperin gitu, misalnya minta foto, aku tuh masih kaget. Aku suka nanya gitu ke mereka kayak, hah kok tahu gitu, masih kayak gitu. Jadi kayak mungkin ngerasa, Tahu Lah, human syndrome ya. aku sampai selalu nanya kayak gitu tapi pas aku kayak paham. ngerti kan kayak Paham, kayak paham, yang kayak, paham. hah
kenapa minta foto sama gue gitu, bingung. Jadi kalau misalnya iya, Ya udah ayo. aku ngerasanya kayak di industri ini kayak banyak banget yang lebih hebat gitu. Jadi kayak untuk star syndrome enggak sih. Dan biasanya star syndrome biasanya yang kayak one night fame juga gitu loh. Iya, kayak yang cepet, yang cepet, banget. yang tiba-tiba kayak gue Nggak terkenal berproses banget nih, gitu. gitu. Jadi biasanya yang kayak yang kemarin yang gak dikenal siapa-siapa, besoknya dikenal siapa-siapa mungkin lebih kaget. Yes, benar. Nah ini jadi pengen nanya juga, kan banyak juga nih yang bilang katanya generasi yang sekarang yang lebih muda itu generasi yang tidak berproses, generasi yang instan. Nah menurut kalian gimana? Gimana tuh? Sebenarnya nggak nyalain juga ya, soalnya sebenarnya kayak zaman sekarang banyak banget kan yang instan, apa instan. Cuma sebenarnya seinstan itu kan ada proses dari nge-buildingnya, terus dari dia mau nge-konsepin semuanya, pengen proses dia menemukan jati diri itu juga sebenarnya ada proses. Cuman yang nggak bohong juga kalau yang one night fame itu emang beneran ada gitu. Tapi kan balik lagi pinter-pinternya orang one night fame setelah dia udah famous, apakah dia bisa maintain itu ke depannya atau enggak memanfaatkan one night fame dia itu. Yes. Bener. Dengan kemudahan sekarang gitu. Kalau zaman dulu mungkin kita nggak ada sosial media gitu kayak sekarang dengan ibarat dengan handphone sendiri bisa jadi sesuatu. Kalau dulu kita harus gue dulu harus syuting kan banyak orangnya, harus ada kameramen, ada sutradara, harus ditemuin ini, Sekarang sendiri juga bisa. Sekarang jadi bisa jadi viral gitu kan. Emang maksudnya mungkin lo lebih ngerasain kali ya di antara dua itu ya nggak sih? Iya. Ada perbedaan, maksudnya ada waktu itu perbedaan. Cuma emang maksudnya tidak bisa dipungkiri kan sekarang semuanya cepat banget kan. Maksudnya sumber informasi sekarang udah segudang gitu. Dan emang kalau misalnya kita menekuni bisa emang cepat banget gitu jalannya. Jadi emang ya instan belum tentu salah juga sih sebenarnya. Iya, benar. Pada smart banget. Bener. Bisa mengambil anak-anak muda bisa mengambil kesempatan gitu. Kalau kita kan udah tapi kan udah merasakan jerih payah zaman dulu. Iya sih. Harusnya ada generasi selanjutnya yang lebih tua lagi ya. Iya kan? Yang lebih muda Beda lagi lagi, sama yang beda lebih lagi. iya bener sih. Yang belasan itu kan juga Hebat banget sekarang. Coba kita bikin konten versus yang umur berarti dari yang 40-an, 30-an, 20-an sama belasan. Belasan bisa Iya sih. kan? Iya, Kayak banget, itu banget. bakal seru banget kayak karena perspektifnya beda-beda. Beda. Mungkin kadang-kadang si yang tua-tua si ini anak-anak kecil tuh gitu. Iya, Padahal kan iya. sebenarnya maksudnya beda gitu. Kita punya cara jalannya masing-masing. Dan masalahnya juga beda-beda. Beda-beda, Maksudnya masalah zaman challenge-nya dulu sama beda-beda. sekarang tuh juga beda. Betul, gitu. setuju. Nah kalau misalnya jadi entertainer gitu, hidup di mau jadi selebgram apapun itulah gitu, itu kan selalu pasti privasinya mau nggak mau keganggu, kesorot. Apalagi namanya sosial media kan kita kan expose kan pasti diri kita, apalagi masa kucing kan gitu kan nggak mungkin ya kucing kita terus gitu kan masa kucing tuh karena mau nggak mau kan kayak dari banyak juga yang kadang-kadang tuh suka kalau ngelihat gitu misalnya kayak kan ke sosial media kan pasti diri kita gitu kan kayak apa gitu tiba-tiba kaget terus tiba-tiba orang jadi pengen tahu gitu sama kehidupan kita gitu terus bingung gitu disorot sama banyak tiba-tiba spotlightnya di kita gitu. Kesel nggak suka tiba-tiba kok kayak semua orang tahu, semua orang ngejudge, semua orang kasih komentar, tiba-tiba pengen tahu pacarnya siapa, dicari temennya siapa gitu kan. Parah. Belum lagi kayak semua orang kayak FBI gitu. Iya. Kayak cepet banget tahu Micro informasi. moments harus tahu semuanya. Parah. Nah itu juga proses sih menurut aku, kayak awalnya tuh pasti kan kita nggak bisa, bingung membatasi apa aja yang harus di-share gitu kan. Tapi lama-lama maksudnya sering berjalannya waktu kayak jadi bisa tahu kayak apa yang harus di-share sama enggak. Tapi menurut aku itu harus ada prosesnya, nggak bisa kayak tiba-tiba tahu langsung apa aja yang harus di-share gitu. Jadi lama-lama kayak oh ya udah emang di kehidupan ini gue mau share ini aja. Dan yang bisa ngebatasin sosial media kita kan kita sendiri ya. Kayak nggak bisa ngikutin omongan orang terus gitu. Nggak bisa ngikutin ocehan orang dan ekspektasi orang juga. Kayak ya udah kalau emang kita nggak bisa ngasih yang orang mau ya mau gimana gitu, mungkin emang bukan kita kayak gitu. Aku penasaran deh, kan apa-apa ke expose kan nih. Itu ngaruh nggak ke hubungan percintaan sih? Sebenarnya aku kayak karena aku akan cerita juga gitu kan. Jadi bridgingnya ke sini ya? Iya. Bridgingnya kamu akan cerita juga cerita kamu apa? Ngaruh nggak? Kalau ke percintaan sebenarnya pasti ngaruh sih. Apalagi kalau yang once sudah di-expose gitu kan percintaannya.
banyak banget kan orang zaman sekarang nge-ship kayak ini tuh couple gue gitu Iya, kan. couple goals. Couple goals gitu. Oh, iya, Itu kan bener-bener. juga jadi memberatkan kan kadang. Sedangkan kalau hubungan kan yang tahu sebenarnya kita berdua doang. Maksudnya bukannya kita juga mau nge-share yang manis-manisnya doang, tapi buat apa juga kita nge-share yang Setuju. manis gitu kan. Kayak aduh palsu nih. bener banget. Ya hubungan kita masa kita kayak berantem kayak 1, 2, 3 berantem ya kita gitu kan. Terus Nggak di-storyin gitu ya, juga. berarti Iya, di-storyin kan ya. kayak nggak perlu. Maksudnya apalagi kalau di sosial media aku brandingnya pengennya yang aku tunjukin adalah ya udah happy-happynya aja. Orang udah lihat berita udah rusuh terus gini-gini, masa kita udah jadi content creator ngasihnya yang kayak drama lagi, yang rusuh-rusuh lagi, pasti pengennya happy-happy gitu kan. banget karena kalau kita, tapi ini yang aku rasain ya dari pengalaman aku, karena emang udah nunjukin yang happy which is aku nggak ngerasa salah gitu, nggak ngerasa fake juga, karena emang buat apa nunjukin yang berantemnya gitu, karena aku nggak suka drama juga. Tapi once kita gagal, itu akan ekspektasi orang tuh udah terlalu tinggi, itu di situ akan jadi bumerang. Jadi ya siap-siapin aja, kuatin mental, itu aja sih dari aku. Apalagi kalau misalnya kayak mungkin lo misalnya berdua masih pacaran gitu, terus tiba-tiba gue pengen tahu aja kalau misalnya kayak kalau kan kita kan waktu itu udah menikah gitu kan, jadi kan ya udah gitu. Tapi kalau misalnya pacaran gitu kan, lo rasanya gue tuh dulu pernah ada di hubungan kayak udah lama banget, terus kayak semua keluarganya tuh setuju, ibaratnya ini kan kayak fansnya gitu kan gitu, semua orang setuju, semuanya tuh bakal berharap, maksudnya gue bakal jadinya sama dia gitu, terus tiba-tiba gue putus kayak dimusuhin sama orang gitu. Lo ngerasa gitu nggak sih, jadi kayak beban gitu, nanti kalau gue ada masalah sama dia gimana gitu. Iya banget. Banget. Karena kan mereka tuh secara tidak langsung mereka ngerasa memiliki kita gitu loh. Iya. Maksudnya mereka tuh kayak punya connection akan hubungan kita yang kayak ternyata itu nggak real juga. Maksudnya yang mereka selama ini harapkan tuh juga nggak belum tentu real. Karena gitu. mungkin itu cuma 10%-nya doang nggak sih? Bener. Apalagi durasi cuma 15 detik. Apa sih dilihat dari 15 detik coba. Gitu. Gitu kan pakai gitu. Mbak Gigi marah ya. Itulah ekspektasinya tuh, mentalnya harus dikuatin banget. Kalian berdua masih ada punya pacar nggak sih? Tapi pernah nggak, maksud lo punya ketakutan nggak sih gitu kalau misalnya kayak nanti gimana nih gue nggak jadi sama dia gimana gitu? Punya ketakutan, tapi kalau aku lebih kayak ya udah, aku tuh kayak emang klise, tapi kalau jodoh emang nggak kemana udah gitu aja. Oke, iya paham. Ya itu lagi-lagi maksudnya ya kalau misalnya kita emang enggak ya mau orang ngomong apa juga ya udahlah, maksudnya mau gimana lagi orang Iya, tapi harus siap kan, harus siap, dipersiapkan harus gitu. siap. Apalagi kalau misalnya dua-duanya itu dikenal banyak orang gitu. Kalian berdua lebih pilih yang dikenal banyak orang? Artis atau kayak ya udah siapa biasa aja aja lah, gitu. atau nggak milih siapa aja? Aku seketemunya sih, Iya. nggak maksudnya nggak membatasi gitu, nggak membatasi dia. Kalau aku lebih pilih yang nggak terkenal sih. Tapi kalau jongkok aku nggak apa. Masuk kayak Aku nggak apa kalau itu. Maksud gue tuh Jimin, kalau misalnya ketemunya sama dia ya ketemu. Itu pengecualian mereka doang. Jadi kalau misalnya itu tetap gitu ya? Gak apa-apa, dia kan dikenal banyak orang banget ya. Iya, tapi Tapi nggak udah apa-apa. lah ya, udah siap nggak deh. apa-apa lah ya. Udah siap? Siap. Terus bisa ditimukin fansnya siap nggak? Siap. Bener? Insya Allah. Tiba-tiba gitu digituin gitu. Dikirim santet dari Korea gitu. Kalau Mbak Gigi kan gimana tuh? Pacarnya kan, pacarnya, Oh iya, tapi suaminya. dulu gue Nah, itu soalnya gue tuh selalu nyebut gue nggak mau pacaran sama artis atau pemain sinetron. Sekarang jadi nomor satu yang terkenal di Jakarta. Ketulah, iya bener-bener ketulah. Gitu. Jadi jangan kalau Dia itu ngomong kayaknya kan? jangan Iya, Jangan, iya benar. aman-aman aja. Ya udah, sumpah jangan sampai. Jangan deh gue sampai. Jangan Gue sampai gue sama Jimin gitu loh. Jangan sampai gue gue juga mau ngomong nyebut dalam hati ini. Jangan nyebut target nyebut Gak target bercanda. jangan sampai gitu. Tapi bener jangan sampai. Tapi kan gini, nggak bisa dipungkiri juga kalau lo memilih mungkin seseorang yang mungkin nggak dikenal banyak orang, tapi pacaran sama lo jadinya dicari nggak sih? Iya banget. Iya kan? Tapi ada loh cowok-cowok yang suka terkenal juga gitu. Nempel gara-gara Nempel, Ada banget. Banyak banget kayak gitu. Oh gitu ya. Sekarang nggak cuma cewek aja yang kayak gitu ya? Enggak. Semuanya. Ada nggak yang gitu? Yang kayak pengen deket gitu, tapi ya dia Cuma buat di ini Panjat Ih, kayaknya ada deh. Ada. Ih, takut banget jadi tahu ya ternyata ya. Laki-laki itu berani. Tapi kalau gue sih kalau misalnya kayak ada nggak usah misalnya kayak orang ngedeketin
temen aja banyak pasti yang kayak gitu kan. Cuman kalau misalnya emang tujuannya emang kayak gitu, mendingan diomongin aja nggak sih? Iya nggak sih kayak? Ih, gue Tapi aku udah ilfil duluan sih diomongin kayak emang Assalamualaikum. Tapi mendingan jujur aja kan. Jujur. Iya, diomongin nggak apa-apa. Iya, tapi tapi kalau kalau deketin kayak deketin pura-pura kita gitu. buat ini yuk. Munafik Gue sih gitu. kelar sih kayak bye, adios. Munafik gitu, iya kan? Enggak lah, kayak. Mendingan dari awal nggak usah deket sih. Atau emang mau bisnis ya? Bisnis bareng kayak. Masuk Masuk kalau bisnis bareng tuh paling gampang sih kayak Ngerti Semua kan? orang pengen bisnis Ngerti sih. kan? Iya, Asal iya. smooth ya Iya, caranya. tapi ya kan bisnis kan ujung-ujungnya kan dua-duanya kan mutual, harus mutual gitu, harus Iya. dua-duanya ibaratnya ya satu Sama-sama sama lain ya sama-sama mau. sama-sama mau, Iya. sama-sama ibaratnya sama-sama apa namanya Kayak simbiosis mutualisme iya, gitu. bener-bener. Pelajaran IPA gue. Mbak Gigi tuh adaptasinya lama nggak? Waktu awal-awal nikah. Awal akhirnya, nikah, iya. Dia terkenal banget. Iya. Tapi dulu aku mau nanya deh, dulu Mbak Gigi lebih terkenal Mbak Gigi atau Raffi? Ya dialah, gue kan main senteran gitu-gitu doang. Oh iya. Iya. Akhirnya terus terkenal kayak banget tiba-tiba kayak gitu, tapi ya akhirnya setelah gue menikah, gue akhirnya menyadari bahwa ya kita sebagai istri tuh harus ikut sama suami. Jadi apapun itu ya gue harus support suami gue gitu. Jadi ya udah apa namanya cara pandangnya dirubah ke situ. Sempet Jadi gue kaget nggak support. tapi? Kaget lah gue Kaget, berantem kesel? terus. Iya pasti. Ya iyalah, Udah gak gue kayak kebayang sih. duh pernikahan gue yang udah gue impi-impi, kenapa lo ketawa San? Gue kan mainnya kan nikah gue kan sesuai dengan apa yang gue harapkan kan. Tiba-tiba kayak live di beberapa stasiun TV tuh kayak shock. Jadi kalau orang suka bilang kayak, wah gila nikahan itu bisa gitu banget, gue cuman kamu gak ngerti. Emang ngerti banget sih, kayak ada temen kita juga gitu kan. Iya kan, kayak gue tuh gak, sebenarnya gue tuh gak biasa. weddingnya gitu kan. Gue tuh nggak biasa, terus kayak semua orang kayak bilang, wah enak banget ya, apa namanya nikahan dibayarin. Kata siapa? Kata siapa Fares? Kata siapa? Ketutup, nggak ketutup. Gue yang kayak, aduh gitu kayak, maksudnya kayak semua orang kayak gue pengen, misalnya kayak ulang tahun, gue tuh ulang tahunnya tuh barengan. Ulang tahunnya kita berdua tuh bareng. Harinya sama? Tanggalnya sama? Tanggalnya sama. Bulannya sama? Bulannya sama. Oke. Ya, jadi kayak sebelum gue menikah, tuh gue selalu kalau ulang tahun tuh gue harus kayak di keluarga gue tuh kayak wah gitu segala kayak boleh bolos sekolah, boleh nggak ngapa-ngapain gitu kan. Gitu. Kayak queen gitu kan, harus gitu. Terus tiba-tiba gue nikah sama dia kalau ulang tahun tuh dia roadshow ke acara TV. Roadshow? Kerja standar ya. Mbak Gigi aku ngerti. Jadi gue harus kayak Ini kah? kita nggak bisa liburan nih ulang tahun nih gitu, nggak bisa. Jadi tapi akhirnya lama-lama ya udah, terus selalu kalau suami gue selalu bilang kalau apa namanya kita menyenangkan orang lain, rezeki itu kan kesempatannya nggak datang dua kali gitu. Jadi ya udah selagi emang bisa ya udah, kenapa enggak ulang tahun ngisi semua. Hebat, hebat. Jadi akhirnya ya beradaptasi mau nggak mau. Gitu. Keren. Karena kan nggak semua cewek bisa sih kayak gitu. Iya sih. Oh iya kan? Maksudnya kan itu apa pressure-nya Tapi tinggi pilihan banget. sih sebenarnya, karena gue mandangnya dari gue memang harus support suami gue gitu. bagus, which harus is, ya. Kalau harus datang dari itu niat datang itu sih. dari niat. Ya udah emang apa namanya, gue percaya kalau di rumah tangga yang baik itu harus ikut imam gitu. Jadi ya udah apapun itu semasa nggak merugikan gue dan juga nggak bikin susah ya diikutin aja gitu. Kalau kalian berdua pendamping hidup udah kepikiran apa mau nikah di Apa udah mau nikah? banget lah. Enggak. Lo mau umur berapa? Aduh, gak punya target, Mbak. Demi Sumpah. lo? Aku 2 tahun yang lalu ngomongnya 2 tahun lagi. Karena udah 2 Nah, tahun. bener nih, Kamu pacaran sama Aku udah 3 tahun setengah. Udah 3 tahun setengah. Kan? Tapi belum kepikiran Ya, sih. udah, nggak jujur aja apa-apa lah. sekarang. Dianya umurnya berapa beda? Setahun di bawah aku. Aku emang suka bener-bener kayak jongkok gitu. Jauh Masuk. 97 sama Oh, iya masuk gitu. Ya jalan aja. Tapi kalau gue tuh dulu punya cita-cita emang pengen nikah muda, 23 Aku tahun. banget emang. Cita-cita gue cuma jadi ibu rumah tangga doang sejujurnya. Iya, aku pengen punya anak ya deket ya, alhamdulillah kesampean. Ya bener sih. kesampean. Jadi masih nyambung. Iya, aku juga pengennya gitu tapi belum pengen nikahnya gimana. Ya udah pinjam aja anak aku sama Mas. Titip. Titip. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih ya kita berhayal-hayal gitu, pasangan lo ngajakin nikah, lo mau ngomong apa?
Mungkin untuk sekarang tuh belum kepikiran. Maksudnya belum kepikiran berapa tahun lagi tuh belum kepikiran. Mungkin beda, mungkin 2 tahun lagi mungkin akan ada gitu kalau dia tiba-tiba gitu ini. ya. Aku kan juga baru, kalau aku tuh pacarku baru 2 tahun. Jadi kayak Iya udah lama lo pacaran. Itu aku 2 tahun nikah loh waktu itu. 2 tahun nikah? Iya. konon katanya sih kalau bisa pacaran bentar habis itu langsung nikah Iya gitu iya ya. iya, gue Biasanya gitu sebentar. kan. Ya udah Gue ya sebentar. nanti Gue lah ya. pacaran sebelumnya 5 tahun terus tiba-tiba 5 tahun. Iya. 5 tahun, 5 tahun. 4 tahun 5 tahun pokoknya lama-lama deh pacaran. Lama sih. Terus tiba-tiba kayak ini sebentar langsung nikah gitu. Berapa bulan? Ya hitungan bulan sih. Iya kan? Iya kayak ya udah deh. Emang gue udah waktu itu udah umur 26 gue bilang gue nggak bisa nih apalagi kayak model kayak lu gini nih gue bilang. Gue nggak bisa dibawa-bawa. Gue bilang gue udah deh kalau lo emang nggak ada niat buat nikah ya nggak usah deket aja gitu Iya, ngapain iya, sih? iya, Gue iya, tuh bener-bener. cari suami gitu. Kalau mau nyemplung mendingan nyemplung sekalian Nyemplung daripada sekalian. kayak cuma Gue gak kayak mau gitu. nih, apalagi modelnya kayak lo artis gitu, terus gue ditenteng-tenteng ke wawancara gitu, terus tiba-tiba gak jadi gitu. Gue gak mau, gue bilang gitu. Iya bener sih. Gitu, terus tiba-tiba tuh ganti, iya kan males. Bener. Terus tiba-tiba langsung bilang, ayo udah deh gitu. Iya. Ya udah deh terus Beliau jadi. langsung kayak oke. Iya, ya udah gitu jadi nikah. Nggak, tapi itu ceritanya masih panjang lagi, tapi nggak usah dibahas di sini. Bener. Sama ada satu lagi mimpi aku yang bener-bener belum terwujud. Tapi aku yakin Mbak Gigi bisa bantu aku untuk mencapai mimpi ini. Aku mau ketemu sama dia. Aku mau ketemu sama dia. Lo berdua sampai kapan sih bakal ngefans banget sama BTS? Wah, itu dia. Lo nangis? Iya banget. Bukan nangis lagi, serius. Perjuangan kita kan susah banget ya Maggie buat dapetin tiket buat kesana ke LA gitu kan. Udah siapin lah semuanya dan mental. Ini tuh konser pertama mereka setelah pandemi. Siwonnya dijemput. Enggak, datang sendiri. Nggak adil. Ini nggak adil. Oke. Bayangin dong aku udah ke LA nih. Tiba-tiba mereka ke Vegas. Aku kayak gue gak nonton gitu. Tiba-tiba kayak gue harus nonton lagi. Ngomongin kayak K-pop gitu lo berdua kayaknya Die Hard. Jangan beli aku hafal, tapi aku dengerin terus.